Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di tangan saya ada satu raket dari brandnya GP Power yang beberapa waktu lalu udah saya buatkan video unboxingnya ya, yaitu GP Power Dragon Z Attack. Raket yang bagi saya desainnya ini bener-bener berbeda dari brand-brand lainnya. Dengan harga 600 ribuan kan ini salah satu raket high-end dari brand JP Power ini teman-teman. Dan menurut saya sih ya layak juga ya. Brand nggak terlalu besar terus mengeluarkan raket yang termahal darinya dan material terbaik buat brand ini di harga 600 ribuan. Desainnya juga oke dan berbeda dari brand-brand lain. Bener-bener punya karakteristik tersendiri. Ini wajib banget kita apresiasi. Dan sebetulnya terkait performa coloring, finishing, cat raket ini udah kita bahas di video unboxing kemarin teman-teman ya. Jadi makanya tadi saya bahas sekilas aja. Dan di video ini nanti bakal kita jelaskan secara detail terkait feel pemakaian apa yang saya rasakan ketika pakai raket ini buat main di lapangan. Tapi di awal ini saya bisa kasih bocoran, raket GP Power Dragon X Attack ini kayaknya bakal cocok banget buat teman-teman yang tenaganya nggak terlalu besar, tapi sukanya smash-smash di belakang. Dan yang paling penting ketika teman-teman pakai raket ini, tangannya gampang sakit dan nggak gampang cedera teman-teman. So jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Oke, kali ini kita bahas spesifikasi tersetting teman-teman ya. Kalau kosongannya kan kemarin udah kita bahas di video unboxing, yang mana raket ini beratnya tuh di 4U dengan handle grip G5, tensor maksimal di 30 lbs, balance point ini kemarin dapat di head heavy, tapi karena grip bawaannya itu udah kecil banget, masih ada grip bawaan dari pabriknya aja udah kecil, jadi langsung saya timpah. Makanya kenapa setelah tersetting seperti ini balance point-nya turun teman-teman. Kemudian stiffness-nya ini medium fleksibel, jadi kategori fleksibel, tapi karena ada ya feel mediumnya, jadi nggak terlalu lentur banget. Dan yang saya rasa ini raket gampang banget dipakai, gampang banget diadaptasi. Nah, dengan berat awalnya raket ini yang di 4U, setelah tersetting seperti ini kan raketnya beratnya jadi di kisaran 93 gram, kurang lebihnya. Kemudian balance point yang head heavy ternyata jadi balance point yang head heavy balance, even balance tapi udah rada ke berat kepalanya sedikit di 295 mm. Kalau beberapa brand ada yang bilang head heavy balance atau slightly head heavy, agak berat kepalanya sedikit. Nah, dengan berat total segitu, beberapa kali saya review raket memang udah masuk di kategori raket yang ya mau mendekati berat tapi masih pas buat tangan saya teman-teman. Buat amatiran sih saya rasa raket ini bisa masuk di kategori raket all around atau raket power. Raket all around itu buat teman-teman yang memang biasa pakai raket berat-berat 4U, dan raket ini jadi raket power kalau teman-teman biasa pakai 5U dan 6U atau lebih bawahnya. Tapi lagi-lagi di tangan saya raket ini ya pas banget, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Hanya saja itu catatannya adalah flexibility raket ini yang medium fleksibel. Walaupun ketika saya pakai raket ini buat main sih termasuk enak, hanya saja kontrol power, kontrolnya sih memang ya butuh butuh pemikiran yang lebih dalam ya. Jadi benar-benar harus hati-hati karena dengan shaft yang lebih cenderung ke lentur, fleksibel gini ya, dia ya akurasinya, speed, kontrolnya bener-bener nggak bisa sebebas ketika pakai raket yang lebih kaku shaftnya. Nah, sebelum kita masuk ke feel pemakaian raket ini teman-teman, sekarang kita lihat dulu potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan match ketika saya pakai raket ini di lapangan ya.
pesan atau tadi kan lo tadi ngirim di Google Maps terus aku sih ngirim itu nah itu lo lagi di lapangan anjing sampai waktu dulu siapa sih Eko iya bak ini ntar tiba-tiba gol ke depan kalau gol lurus berarti setan nyasarnya benar Allah gue ikhlas banget tadi sumpah demi Allah gue ikhlas banget demi Allah gue lagi mati gue banget gak kepikiran gue banget gue tutupin apa tadi salah jam berapa? Siang. Gua udah 2 minggu ini. Gua jogging kalau gua lari lagi. Dengan pikir loh. Dia pindah ke main bola. Ya, gue gatel loh. Matiin loh. Nanti pas kontrol aja dia dulu. Aduh, nyeri otot. Nanti pas dideketin dong ya. Kalau mungkin kayak gitu. Nah, itu tadi beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket GP Power di series Dragon Z Attack ini. Yang pertama mau saya garis bawahin sih, raket ini adaptasinya gampang. Itu paling penting. Tingkat solidnya juga baik, teman-teman. Kemudian walaupun raket ini shaftnya fleksibel, karakter lentur, tapi benar-benar di tangan saya nggak sulit adaptasi. Hanya saja lagi-lagi itu, kontrolnya aja yang raket ini buat saya pribadi butuh pemikiran yang lebih dalam, butuh fokus yang tinggi banget. Dan itu biasa banget sebetulnya, dengan raket-raket yang karakter shaftnya fleksibel itu kita main kontrolnya lebih agak sulit. Dan yang saya rasakan dengan balance point yang nggak terlalu tinggi, dia masih masuk di event balance, buat main defense, drive, itu lumayan support. Walaupun lagi-lagi untuk tingkat agresifnya raket ini memang masih di bawah rata-rata karena shaftnya fleksibel. Kalau kita mau main agresif, main cepet, raket ini tuh kayak rada telat sedikit. Walaupun di sisi lain, ketika kita mainnya bisa lebih safety, lebih aman, banyak nurunin bola, nggak banyak adu drive, nggak banyak main sodok-sodokan gitu, raket ini bisa banget survive dengan permainan yang seperti itu, teman-teman. Karena ketika saya coba main santai, jadi naruh bola tipis ke net, ataupun drop shot, kemudian lawan ngasih bola ke atas, kemudian kita tembak, raket ini bisa ngasih output power yang lumayan besar. Apalagi di kondisi saya yang memang secara power, secara kuda-kuda kaki belum sempurna ya. Jadi dengan raket yang shaftnya nggak terlalu kaku atau masuk di kategori medium fleksibel kayak raket ini, dan pun even balance, di tangan saya bener-bener raket ini bisa lebih survive di banyak partai gitu. Walaupun di satu hari main berkali-kali, 3 atau 4 match, pakai raket ini terus tuh masih nyaman terus gitu, nggak perlu ganti-ganti. Nah, ini asiknya pakai raket-raket yang nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, pun juga shaftnya nggak terlalu kaku. Ya intinya nggak bikin cepat stamina terkuras gitu, jadi nggak cepat capek ketika pakai raket yang seperti ini. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, raket ini saya masukkan di kategori raket yang all-round power. Dia kategori raket yang nggak terlalu berat, pun juga shaftnya nggak terlalu kaku. Dengan tipikal raket yang seperti ini, biasanya banyak tangan yang bakal nyaman. Kecuali satu, buat teman-teman yang biasa pakai raket 3U, 2U, atau biasa pakai raket shaftnya kaku, pasti kaget pakai raket ini. Tapi kalau teman-teman biasa pakai yang shaft medium, pakai raket ini ya bisa survive, gampang banget adaptasinya. Dan di sisi lain, ketika kemarin saya di lapangan nyobain ke Raffles, teman-teman pasti kenal dengan Raffles yang biasa saya tanyakan testimoninya soal raket-raket yang saya review. Dan kemarin sih saya lihat Raffles lumayan bisa nyaman dengan raket ini, walaupun beberapa kali dia miss hit karena dia rada butuh adaptasi banyak kali, banyak waktu gitu, dengan penyesuaian shaft yang cenderung fleksibel dan kategori raket yang nggak terlalu berat banget, pun juga balance point-nya bukan yang berat kepala.
Karena si Raffles ini senengnya kan raket-raket yang berat kepala, yang berat kepalanya di angka 300 mm-an. Makanya dengan raket ini, powernya dia lumayan keluar, tapi nggak seperti biasanya. Ya makanya seringkali saya bilang, kalau teman-teman punya tenaga besar, pakai shaft raket yang fleksibel kan bakal membuang-buang tenaga aja. Seperti halnya kawan saya Raffles itu, ketika dia pakai raket ini, ya ketara banget di swing powernya dia bener-bener hilang. Swingnya udah kayaknya ngoyo banget, tapi tenaga output powernya dari raket ini kurang begitu survive. Nah, maka dari itu, dari pengalaman saya dan juga pengalaman sharing dengan Raffles, saya bisa kategorikan raket ini sebagai raket power ataupun all-round power untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman yang ya sudah berkembang, tapi tenaganya nggak terlalu besar. Tapi lagi-lagi dengan apa yang saya rasakan sih, memang raket ini lumayan agak berat banget persaingannya. Apalagi di harga 600 ribuan. Terlalu banyak perlawanan dari brand-brand lain ataupun seri-seri lain yang lebih survive untuk pemain-pemain yang berkembang mahir gitu ya. Karena di harga 600 ribuan, raket itu seharusnya buat saya pribadi harus udah survive untuk pemain-pemain yang berkembang mahir. Kalau harga segitu belum bisa survive dengan pola permainan dan juga karakteristik powernya pemain-pemain berkembang mahir sih, saya rasa raket ini nanti bakal tergerus ya dengan brand-brand lain yang memang secara performa pun juga spesifikasi raketnya lebih mumpuni untuk pemain yang berkembang dan mahir. Tapi satu nilai plus dari raket ini sih yaitu desain coloringnya yang bener-bener mewah banget, pun juga ini bener-bener berbeda, punya karakteristik tersendiri, dan setahu saya kayaknya raket-raket yang model desain kayak gini itu raket-raket high-end-nya Li-Ning gitu, raket-raket mahal 2 jutaan ke atas. Makanya dengan desainnya kayak gini, ya ini salah satu nilai plus banget teman-teman. So, seberapa worth it buat teman-teman sih nanti teman-teman sendiri yang bisa menentukan ya. Tapi secara feel performa, ini raket kalau untuk pemain mahir pro yang tenaganya gede, ya nggak usah dulu. Ya mending teman-teman nyari yang lebih shaftnya kaku gitu, ataupun lebih berat dari ini. Tapi buat teman-teman yang memang suka dengan desain coloring yang seperti ini, kemudian teman-teman memang tenaganya nggak terlalu besar, dan suka dengan karakteristik raket yang nggak terlalu berat pun juga nggak terlalu ringan, dan shaftnya yang karakternya lebih ke fleksibel, ya ini worth it banget buat teman-teman. Oke, sementara segitu dulu teman-teman informasi kali ini untuk raket GP Power di series Dragon Z Attack. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.